Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, Ibu akan selalu mengingatkan kalian agar tetap menerapkan pola hidup sehat dan juga menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap ya? Tentunya harus lebih semangat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kira-kira siapa di antara kalian yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Ya? Siapa yang tahu? Apa materinya? Ya benar. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pembentukan BPUPKI dan PPKI. Apa itu BPUPKI dan PPKI? Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana pembentukan BPUPKI, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami proses pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Kedua, peserta didik dapat memahami proses pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang melalui Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang terdiri dari 63 orang anggota. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyonidingrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Gagasan dasar negara selanjutnya disampaikan oleh Supomo
pada tanggal 31 Juni 1945. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Kemudian gagasan dasar negara yang terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar Negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI, belum ditemukannya kesepakatan rumusan dasar Negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan dengan Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 ini adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil yang beranggotakan 7 orang, diketuai oleh Supomo, yang bertugas untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerjanya. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Sehingga pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya
adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasehat, diangkatlah Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri dari 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, sehingga berjumlah 27 orang. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Sehingga secara simbolik PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Saigo atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut berisi mengenai pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera, dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Cukup jelas? Mudah dipahami? Alhamdulillah jika mudah dipahami. Jadi semuanya sudah paham ya apa yang telah Ibu sampaikan? Oke, agar Ibu tahu sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab ya. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Perhatikan soal berikut ini. Sidang pertama dan kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal? Ada yang masih ingat? Tanggal berapa diselenggarakannya? Yuk kita langsung saja bahas bersama-sama. Baiklah, jawaban kalian semuanya benar. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang keduanya diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tidak terasa ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.